Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvarika Enurianata dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan pendidikan seni di negara Amerika Serikat. Pengaruh pendidikan seni di Amerika Serikat atas Indonesia memang ada. Yang tidak dapat dipastikan adalah seberapa besar pengaruh itu, serta dalam hal apa pengaruh itu terjadi. Berdasarkan sumber yang ada, konsep pendidikan seni di Amerika Serikat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu dapat pula dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah periode perintis, yang kedua periode pertumbuhan, dan yang ketiga adalah periode perkembangan. Periode perintis disebut dengan menggambar kebagian mata pelajaran di sekolah. Hubungan dekat antara bangsa Amerika dan bangsa-bangsa di Eropa tidak dapat disangkal, karena sebagian besar ras yang menghuni bumi Amerika Serikat adalah ras Eropa. Hubungan dekat itu terlihat juga pada perkembangan pendidikan seni. Prinsip-prinsip pendidikan seni yang digunakan di Amerika juga digunakan di Eropa, terutama sewaktu periode perintis sampai periode pertumbuhan awal. Walaupun tidak jelas karena data sejarah tidak menunjukkan perbedaan, berarti tak dapat dipantai kiranya kalau dikatakan bahwa muasal konsep pendidikan seni itu dari Eropa. Kemudian periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan disebut dengan pendidikan keterampilan awal tahun 1870-an. Sekelompok industriawan di Massachusetts mendesak pemerintah agar pelajaran menggambar dijadikan pelajaran wajib di sekolah. Alasan mereka, Amerika Serikat perlu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal desain produk. Untuk itu, negara perlu menyiapkan calon desainer yang handal. Salah satu kemahiran untuk seorang desainer handal adalah menguasai kapabilitas terampil menggambar. Kemudian periode perkembangan. Periode perkembangan disebut juga dengan pendidikan progresif. Dalam tahun 1920 muncul pandangan baru dalam pendidikan yang diikuti dengan gerakan untuk mensosialisasikan para pendukungnya mendirikan sebuah sosialisasi yang disebut Asosiasi Pendidikan Progresif. Tujuan asosiasi adalah untuk mempengaruhi pandangan yang selama ini dianutnya. Gerakan pembaharuan ini juga memasuki wilayah pendidikan seni. Karena itu, mata pelajaran menggambar perlu dideskripsikan kembali yang sesuai dengan pandangan baru tersebut. Sebelum kemunculan pandangan baru itu, mata pelajaran seni rupa sekalipun dengan sebutan seni merupakan kelanjutan pelajaran menggambar yang tujuannya untuk mengajar kapabilitas terampil memvisualisasikan hasil pemikiran untuk peserta didik. Berikut merupakan hasil korelasi integrasi pengalaman dalam pendidikan progresif. Yang pertama, masa resesi dunia, kemerosotan ekonomi, adanya kebebasan. Yang kedua, masa imigrasi Jerman. Beuys mensinkronisikan dua hal, antara keterampilan pengrajinan dan permintaan barang produksi massa. Yang ketiga, masa Perang Dunia Kedua. Patriotisme. Selama Perang Dunia, bukan seluruh bangsa dan negara Amerika Serikat memutuskan perhatiannya ke perang demi memperoleh kemenangan. Yang keempat, masa pasca perang. Pengembangan jiwa, usainya suatu perang meninggalkan banyak puing, baik puing yang berupa kebendaan maupun kejiwaan. Yang kelima, masa Perang Dingin. Pengembangan kreativitas kesuksesan Rusia dalam teknologi ruang angkasa setelah perang usai memicu perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia. Periode pendidikan akademik seni sebagai sosok pengetahuan. Yang pertama, tahun 1950-an, seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu. Yang kedua, tahun 1960-an, seni sebagai bagian kehidupan sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.